Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di hari yang sama kita masuk ke mata kuliah ekonomi makro syariah. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Masih bersama saya Repanda Yoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Bahan kajian untuk pertemuan kali ini yang pertama itu konsep dasar pendapatan nasional. Lalu ada komponen pendapatan nasional, perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita. Kita diawali dengan pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Yaitu adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Oke, konsepnya di sini ada GNP, HNP, HNI, PI, DI, dan ya GDP tadi ya. Kita mulai dari GDP. GDP itu adalah Gross Domestic Product atau disebut juga produk domestik bruto. Adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Rumusnya, GDP itu adalah produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Jadi ini apa jumlah keseluruhan antara produk WNI dan produk WNA dalam negeri. Selanjutnya GNP itu adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Dengan rumus GNP itu adalah GDP yang tadi ya GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Selanjutnya NNP yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Ini ya, NNP adalah rumusnya GNP dikurangi penyusutan barang modal. Selanjutnya NNI, ini produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Untuk rumusnya, NNI itu sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Oke, ini PI, itu pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas dan jasa atau keikutsertaannya dalam proses produksi. PI ya.
Lalu ada DA, itu pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Misalkan pajak penghasilan. Rumusnya itu DI dikurangi PI dikurangi pajak langsung. PI dikurangi pajak langsung. Oke, di sini pola keterkaitannya GDB atau pendapatan WNI dan WNA di dalam negeri ya. Pendapatan WNI di luar negeri, pendapatan dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. GNP atau depression atau depresiasi ditambah barang pengganti modal. NNP itu pajak tidak langsung atau subsidi. Pendapatan nasional neto atau PNN itu ada laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perorangan, pembayaran transfer, lalu personal income, itu pajak langsung, dan disposable income. Contoh, misalkan di sini ada soal, contohnya, misalkan PDB Indonesia sebesar 130.100,6 miliar, pendapatan neto luar negeri 4.955,7 miliar, pajak tidak langsung 8.945,6 miliar, penyusutan 6.557,8 miliar, iuran asuransi 2 miliar, laba ditahan ini 5,4 miliar, transfer payment 13 miliar, pajak langsung 12 miliar, dan konsumsi 100.000 miliar. Hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Oke. GNP tadi ya, itu GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. GDP-nya adalah 130.106 miliar ditambah produk netonya tadi 4.990. Jadi totalnya adalah 135.056,3 miliar untuk GNP. Untuk NNP, tadi GNP dikurangi penyusutan, tinggal disubstitusikan saja. RNI sama, tinggal disubstitusikan saja tadi yang sudah diketahui di pertanyaan soal sebelumnya. Ini PI, NNI dikurangi transfer, payment, iuran sosial, iuran ya. Ini ditambah-tambahkan sehingga diperoleh PI-nya adalah 119.532,5 miliar. Itu ya. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Sementara manfaatnya, yang pertama sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Tiga, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan terakhir, dapat membantu kebijakan pemerintah di dalam ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada kualitas SDM, mempengaruhi sekali ya, kualitas sumber daya manusianya, terus keadaan alamnya, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan pemerintah itu sendiri, kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan pendapatan, di sini ada faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Penerimaannya berarti faktor produksinya tanah, penerimaannya sewa, simbolnya R. Ini bisa dibaca semuanya tabel ini. Pendapatan pengeluaran, rumah tangga, konsumen, pemerintah, perusahaan luar negeri. Pengeluarannya sebagai konsumsi untuk konsumen, simbolnya T, dan sebagainya. Contoh, diketahui data sebagai berikut dalam miliar. Pengeluaran konsumen 125 juta miliar, tingkat investasi 150.700, pengeluaran pemerintah, nilai ekspor, nilai impor, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Oke. Jadi rumusnya adalah Y itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C itu apa? C itu adalah pengeluaran konsumen ditambah tingkat investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah nilai ini ekspor dikurangi impor dulu. Ini yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu sebesar 460.450 miliar. Tuh. Nah, itu untuk ekonomi makro pertemuan ketiga ini. Silakan dipahami dengan cermat. Kalau kurang paham silakan diulang lagi, dipahami, terutama tentang perhitungannya yang tadi. Seperti biasa nanti kerjakan tugasnya dan harus tepat waktu. Jika melebihi batas waktunya berarti tidak dianggap hadir atau alpa. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.